Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Angin kencang saat hujan lebat merusak puluhan rumah di Tanggamus. Seorang bule asal Australia nyaris diamuk massa akibat kabur usai menabrak mobil warga di Pasar Bandar Lampung. Warga desa terpencil di Lampung Barat hidup menderita dengan jalan tanah merah dan rusak. Angin kencang saat hujan lebat memporak-porandakan Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Jumat petang. Banyak atap rumah dan kandang ternak yang rusak terbawa angin kencang. Beberapa mobil rusak tertimpa atap. Selain merusak permukiman, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon. Menurut warga, angin kencang saat hujan juga disertai dengan gemuruh petir. Saat itu warga tidak berani keluar rumah karena khawatir celaka. Mereka memilih bersembunyi di dalam rumah meski atapnya terbawa angin. Maghrib ya. Ibu lagi apa tadi? Masih tidur, gak sehat badan. Oh, lagi tidur, nggak sehat badan. Terus angin datang, petir, buk. Saya buka pintunya. Di keluar di, kata saya. Yang saya bayang itu ya, kena timpa rumah gitu, matinya. Orang-orang kayak jangan keluar, kata anak, jangan keluar, Mak, katanya. Dilihat nih, mesin, bakal-bakalan semua, katanya. Udah, jangan keluar. Saya tidur lagi. Udah berhenti itu, keluar. Udah, semuanya. Pada Minggu siang, warga dan petugas masih bergotong royong memperbaiki rumah para korban. Menurut petugas, bencana angin kencang tersebut merusak 10 rumah. 4 diantaranya rusak berat. Di sini kita bergotong royong bersama masyarakat Kokon Teratas untuk membersihkan puing-puing kejadian puting beliung semalam yang sekitar ada beberapa rumah, diantaranya rumah Pak Ayani, Pak Hendrik, Pak Ansori, Pak Yusuf. Ini di sini ada beberapa rumah yang atapnya kita lihat di belakang ya, artinya rusak. Kemudian kita bersama masyarakat kita gotong royong agar supaya untuk pelaksanaan dari korban di puting beliung di Teratas ini segera bisa teratasi. Diperkirakan kerugian berapa rupiah, Pak? Untuk sementara ini dari 4 rumah ini kita taksir sekitar 100 jutaan lah. Bencana angin kencang tidak merenggut korban jiwa dan tidak ada warga yang terluka. Kerugian para korban kini masih didata petugas. Pemda Tanggamus berencana membantu biaya perbaikan para korban. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang pengendara motor tewas akibat kendaraannya menabrak pagar pembatas jalan menikung di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Labuhan Dalam, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Sabtu pagi. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala dan motornya turut ringsek. Tidak ada saksi yang melihat kejadian saat korban kecelakaan. Jenazah korban ditemukan oleh warga yang lewat, yang kemudian dilaporkan ke polisi.
Oleh polisi dan tim medis, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, korban mengalami kecelakaan tunggal akibat motor korban keluar jalan dan menabrak pagar pembatas jalan. Penyebab kecelakaan diduga korban kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat mengendarai motor. Ada seorang yang melapor ke pos Laka-Lantas, Polres Tulang Bawang, bahwasannya dia melihat ada seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan yang diduga laka tunggal. Jadi respon dari unit Laka-Lantas langsung mengecek di mana lokasi terjadi penemuan orang yang tergeletak di pinggir jalan. Untuk kondisi korban sendiri Mas, seperti apa sih? Untuk kondisi korban kita sampai kita panggil tim kesehatan dari Polres Tulang Bawang, dinyatakan meninggal dunia. Untuk lukanya sendiri Bang? Untuk luka terdapat benturan di bagian kepala, diduga terkena benturan besi guadril yang terdapat di pinggir jalan. Korban bernama Juniarto, berumur 56 tahun, warga Tulang Bawang Barat. Setelah divisum, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pria warga negara Australia nyaris jadi amuk ratusan warga akibat berusaha kabur setelah menabrak mobil di depan Pasar Gudang Lelang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Sabtu sore. Ratusan warga kemudian mengadang mobil bule bernama Anthony tersebut. Kemarahan warga nyaris pecah saat bule itu tidak mau bertanggung jawab mengganti kerugian biaya atas kerusakan mobil korban. Keributan tersebut kemudian berhasil dilerai oleh tentara dan polisi. Pengemudi kedua mobil kemudian dibawa ke kantor polisi Teluk Betung Selatan untuk dimediasi berdamai. Jadi awalnya itu yang kami dapat dari masyarakat, yang bersangkutan warga negara tersebut dia tidak sengaja menyerempet mobil Avanza warna abu-abu. Namun ketika diberhentikan, yang bersangkutan terus melaju. Namun karena keadaan di jalan pasar itu tergolong sempit dan masyarakat ramai, jadi dihadang sehingga dia tidak bisa jalan lagi. Mobil terhenti. Bang, ada indikasi dalam keadaan mabuk atau enggak sih Bang? Untuk saat ini masih diduga. Nanti selanjutnya tetap kita akan koordinasi dengan pihak imigrasi. Takannya spion mobil saya langsung patah, lalu bodi sampingnya gores. Sudah. Habis itu dia terus melaju ke sebelah sana. Terus dia dikejar warga atau gimana posisinya? Lalu dia dikejar warga di ujung sana itu, di Jalan Guntur. Baru kita ketemu sama polisi, kita buat laporan ya? Ya. Siap. Untuk kepentingan penyidikan, kedua mobil disita sementara oleh polisi sebagai barang bukti. Pada penanganan kasus tersebut, polisi akan bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mengetahui legalitas dan tujuannya berada di Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Teman-teman, pencurian dengan para penjahat kian nekat dan tidak pandang bulu lagi mencari calon korbannya. Hal tersebut dilakukan oleh Iwan Nur Hakim yang ditangkap polisi karena merampok seorang perempuan yang merupakan teman SMA-nya dulu. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap niat jahat tersangka muncul saat ia dimintai tolong mengantarkan korban melihat tanah yang akan dibeli di kawasan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Supaya terlihat kaya untuk meyakinkan korban, tersangka menyewa mobil untuk mengantarkan korban. Namun saat melintas di jalan sepi, tersangka berhenti dan menganiaya korban dalam mobil itu. Tersangka kemudian merampas perhiasan, uang, dan ponsel korban. Saat itu, korban selamat setelah berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri. Jadi korban dibawa mengendarai mobil rental Innova, kemudian sampai di TKP, korban untuk mengalihkan perhatian
si korban mengupayakan untuk memvideokan lahan yang akan dijual itu. Jadi pada saat memvideokan itu, korban lengah, kemudian si pelaku memukul kepala berkali-kali dari belakang. Saat melakukan pemukulan itu, si pelaku mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban, sehingga rantai dan gelangnya diambil pelaku, kemudian berupaya korban melawan. Nah, pada saat melawan itu, korban bisa lolos dari mobil itu dan jatuh di jalan, kemudian korban melarikan diri dengan mengendarai mobil mundur dengan kecepatan tinggi. Yang bawa mobil siapa? Saya, Pak. Kamu bawa mobil? Saya bawa mobil. Oke. Dia duduk di mana? Di samping. Samping sopir, kiri. Pemicunya apa? Kenapa Apa yang kamu dasarin itu, Mas? Ngerampok dia? Biasanya kebutuhan. Ada kebutuhan. Kebutuhan. Kamu udah berumah tangga kan? Sudah. Memang kamu rencanain sehari sebelumnya apa gimana, Mas? Enggak. Spontan aja? Iya. Yang nyewa mobil siapa? Saya. Kamu yang nyewa mobil. Alasan pergi ke TKP untuk apa? Awal itu nganter dia, Pak. Untuk lagi nganter dia untuk ketemu seseorang, Pak. Dan nggak jadi. Ada hubungan? Kamu yang ngenalin juga? Enggak, dia, Pak. Oh, Itu iya. kawan dia. Ada hubungan apa kamu dan korban, Mas? Enggak ada. Kawan aja. Perhiasan dan barang-barang korban dirampas tersangka, serta mobil sewa yang dipakai tersangka untuk merampok disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Dan